Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ammar Family. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa guys, subscribe, like, and comment, dan share agar video ini lebih maju lagi. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang tips memulai bisnis khusus untuk anak muda. Yang pertama guys, yang kita awali semua dengan niat. Jadi niat ini adalah menjadi penentu bagi kita untuk mengawali bisnis. Nah, kita sebagai muslim, kita tahu bahwa segala hal yang ada di dunia ini sebenarnya adalah bersifat titipan. Jadi begitupun bisnis, bahwa sebenarnya bisnis ini akhirnya berujungnya bermuara pada akhirat. Apa maksudnya? Kita harus kaya tapi untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi itu yang harus kita niatkan sejak awal, bahwa bisnis ini murni hanya titipan dan kita wajib untuk memberikan segala hal yang kita dapatkan dalam bisnis ini hanya untuk kebaikan, kebermanfaatan. Yang kedua, soal mental guys, bahwa mental pebisnis adalah mental pantang menyerah. Kita tidak boleh lesu gara-gara jualan masih satu. Kita tidak boleh patah semangat karena mungkin pembeli kita masih belum deal. Jadi pantang menyerah adalah mental yang memang kita harus asah. Dan mumpung masih muda, kita harus memberanikan diri untuk menjual, untuk mensosialisasikan dagangan kita, untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar kita. Maka poin selanjutnya, selain pantang menyerah, berani, kita juga harus pantang malu. Nah, ini PR buat anak muda, banyak sekalian gengsi, padahal gengsi tidak bisa beli nasi, bahwa gengsi tidak bisa memberikan kebaikan buat kita. Jadi semuanya harus pantang malu. Dan itu yang dilakukan oleh Bill Gates. Dia mulai bisnis malah dari garasinya. Mark Zuckerberg, dia memulai bisnis hanya dengan berinteraksi dengan teman sesama alumni. Mereka semua mengawalnya dengan percaya diri, tanpa malu, tanpa gengsi-gengsian guys. Selanjutnya guys, kita harus fokus terhadap bisnis kita. Namanya fokus, yang ada dalam pikiran kita adalah bisnis. Jadi kita harus bersenyawa, kita harus bersetubuh dengan bisnis kita. Apa maksudnya? Bahwa bisnis kita ini tidak bisa kita anggap enteng, kita anggap leleh, tapi semuanya memang harus kita usahakan 100% pikiran kita, 100% hati kita. Jadi itu sangat penting sekali fokus. Fokus itu juga guys, bahwa ada banyak sekali agenda pribadi kita, maka kita harus memprioritaskan bisnis kita, apalagi yang baru kita mulai, yang baru kita bangun. Salah satu tips caranya, ya kita harus membagi waktu, kita harus arrange waktu kita, schedule kita dengan baik, dan itu yang akan memberikan skala prioritas setiap harinya, setiap agenda kita. Yang keempat guys adalah membangun reputasi. Reputasi ini adalah sesuatu yang sangat mahal di abad ini. Apa reputasi? Nah, reputasi itu bagian dari kepercayaan, bagian dari integritas kita, orang mempercayai kita, mengamanahi kepada kita. Itu adalah semua reputasi yang harusnya kita bangun sejak dini. Maka kalau kita sebagai anak muda, setiap kita berinteraksi dengan siapapun, kita harus menomorsatukan nama baik. Jangan sampai nama baik kita tercoreng. Nah, itu yang sebenarnya di bisnis itu adalah fondasi. Bahwa dengan reputasi, kita berbisnis apapun, dengan supplier, dengan pembeli, dengan customer, kita akan awet. Kita akan punya pembeli yang loyal kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bermain-main dengan yang namanya reputasi, maka bisnis kita tidak akan jangka panjang. Maka coba kita lihat pebisnis-pebisnis yang besar, mereka menomorsatukan pelayanan, mereka menomorsatukan kepercayaan. Jadi guys, modal yang paling terpenting sebenarnya adalah reputasi, bukan uang. Nomor satu adalah reputasi. Contoh reputasi itu guys, jadi misalnya kita jualan makanan, di makanan itu ada banyak item-item ya. Ada di situ misalnya packaging, di situ rasa, di situ ada sambal, ada saus, ada apapun itu.
semua hal yang ada di produk bisnis kita, mereka adalah perwujudan dari reputasi kita. Maka kalau kita jualan bakso, sausnya, lontongnya, sendoknya yang bersih, itu adalah satu kesatuan yang komplit dan satu sama lain sangat berhubungan, dan kita tidak bisa memprioritaskan salah satunya. Jadi semuanya harus komplit, harus nyaman, harus bersih, karena itu menyangkut reputasi jualan bakso kita. Yang terakhir guys, nomor 5 adalah mengilmui bisnis. Bahwa sebenarnya bisnis itu making sense banget gitu. Jadi segala hal yang ada di bisnis bisa kita pelajari. Teknik penjualan, teknik packaging, teknik marketing, dan semuanya itu ada ilmunya. Nah, kita sebagai anak muda, kita harus mengilmui itu. Kita harus belajar, misalnya kita jualan apapun itu, kita harus tahu seluk-beluknya sampai akar-akarnya. Jadi kita menggeluti 100% dari bisnis itu. Dan bisnis itu tidak ada hubungannya dengan soal gambling misalnya. Besok laku, besok tidak laku, tidak. Semuanya tetap, walaupun semua nomor 100% ada di Allah, ya takdir tetap ada di Allah, tapi bisnis itu bisa ada hitungannya, bisa ada estimasinya. Maka dari itu ya kita harus mengilmui bagaimana teknik penjualan, bagaimana riset, dan itu semua kita harus mulai dari nol. Tapi walaupun bisnis itu harus diilmui, tapi tidak boleh bisnis itu hanya dipelajari saja. Yang paling terpenting kata Bob Sadino, bisnis itu ya harus segera dilakukan, segera action. Kalau cuma dipelajari saja tanpa action, ya itu ibaratnya kita mau ke Surabaya, kita hanya mau ke Surabaya saja, tapi kita tidak naik bis, kita tidak naik sepeda motor, kita hanya diam menginginkan ke Surabaya. Jadi poin pentingnya itu. Selanjutnya adalah soal teknologi. Salah satu contohnya minuman X di kota saya. Jadi sebelum saya lahir minuman ini sudah ada. Tapi sampai hari ini di puncak-puncaknya, dia tahun 80-an, tahun 90-an, sampai sekarang memang tetap eksis. Tapi minuman itu hanya eksis di usianya saja, di kalangan orang tua yang mereka masih mengalami romantisme masa lalu ketika minum es itu. Tapi anak muda sekarang pasti jarang minum itu. Anak muda sekarang lebih senang dengan minuman yang memang sesuai dengan zamannya. Poin pentingnya guys, bahwa kita sebagai anak muda, kita harus memasukkan unsur teknologi dalam hal apapun di bisnis kita. Entah skala bisnis kita kecil, besar, atau kecil apapun. Contohnya misalnya soal marketing, ya kita sekarang ada Instagram, ada Facebook, nah itu ya kita harus masukkan. Salah satu contohnya misalnya juga kita masuk unsur kekinian. Walaupun memang hari ini tidak harus kita mempunyai tempat berjualan. Ya, ada tetangga saya misalnya dia jualan makanan, dia hanya bermodalkan GoFood. Ya, dia hanya bermodalkan antar jemput online saja. Dan hari ini omsetnya luar biasa. Jadi hari ini bisnis untuk anak muda sangat banyak sekali peluangnya. Kita harus bisa memanfaatkan Facebook, WA, kita bisa memanfaatkan Instagram, yang semuanya itu berongkoskan murah. Asalkan kita mau kreatif, asalkan kita mau menekuni dunia bisnis ini dengan pendekatan yang kekinian. Maka guys, teknologi sangat penting agar bisnis kita mempunyai umur yang panjang, konsisten, dan sustainable, berkepanjangan. Oke guys, itu saja beberapa tips dari saya. Semoga kita bisa jadi pebisnis yang sukses, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan kita mulai dari sekarang, mulai dari nol, mulai usia belasan, mulai usia 20-an. Kita habiskan jatah gagal kita di masa usia muda. Thank you very much. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar vlog kita bisa berkembang lebih baik lagi. Salam pengusaha muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.